Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah, senang banget bisa upload video lagi untuk kalian. Kali ini aku ajak kalian masak lagi. Ini subuh-subuh aku udah mau masak. Ini masak yang simpel aja. Aku mau rebus telur dulu karena hari ini mau masaknya ya satu menu aja sih. Telur ini aja. Paling nanti aku bumbuin cili padi. Ya Allah, mungkin kalian bosen ya aku masaknya cili padi terus, tapi ya memang ini yang dimakan. Anak aku lagi suka banget sama bumbu cili padi. Jadi apapun itu ya di cili padi lah ya. Mau ayam, mau telur, mau ikan. Jadi ya udah, walaupun memang dengan menu yang bukan menu, bahan yang berbeda. Nah, ini telur udah aku rebus. Di sini aku senang banget karena kemarin aku nonton kayak kuliner di India, dia tuh ngupasin telurnya kayak cepet banget dan hasilnya bagus gitu, nggak pecah-pecah. Jadi ini aku praktekin, kita coba ini ada yang pecah atau enggak, dan ternyata enggak ya. Ini semuanya alhamdulillah kemarin itu bagus, nggak ada yang kayak gompal-gompal maksudnya. Jadi semua telurnya ini diremukin kayak gini, jadi tinggal diambil-ambilin seperti ini. Biasanya aku kemarin itu cuma mecahinnya tuh kayak di bawahnya aja kayak gitu kan, jadi pas atasnya kayak masih lengket atau masih gimana gitu, masih nyakep lah. Dan ini nih aku hancurin semua, ternyata hasilnya memang bagus. Jadi ini nggak tahu ya bener atau enggak, tapi aku praktekinnya sih ya bagus. Jadi butirannya tuh bener-bener mulus-mulus kayak gini nih. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, bahagia selalu, dan selalu dilancarkan segala rizkinya, amin ya. Nah, gimana nih, bentar lagi mau Idul Adha. Alhamdulillah, Masya Allah, senang banget menyambutnya. Karena di hari yang raya ini gitu kan, di Idul Adha nanti, mungkin sebagian banyak yang bakalan kayak nyate-nyate nih ya, ataupun mau bikin gulai, kayak apapun itu dari hasil nanti ya kurban. Ya untuk sekarang sih aku memang belum bisa kurban. Biasanya aku dapat juga jatah dari perkampungan sini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan suatu saat aku juga bisa kurban ya, bismillah. Karena banyak banget sepanjang jalan gitu ya, setiap kali aku keluar itu banyak banget kayak sapi, kambing, dan Meji tuh seneng banget main-main di kandang kambing sama sapi gitu. Kalau setiap pulang ngaji itu tuh dia kayak ngelus-ngelus katanya gitu ya. Ya Allah, kata dia, ibu kok kasar kayak gitu. Pokoknya dia seneng sampai aku juga nggak nyangka kok mainnya ke kandang-kandang, coba tuh anak. Jadi biasanya itu aku kalau lagi jagain mereka berdua, anak-anak ya, Neji maupun Ega, itu kan pengajiannya itu berbeda ya, dan agak lumayan jauh. Jadi kayak misalkan Ega di utara, Neji ya di barat kayak gitu. Jadi tuh ya harus bertolak belakang. Aku biasanya ngejemput Ega dulu, dan biasanya tuh Neji kan mainnya sama teman aku, udah dititipin gitu. Biasanya agak telat, dan setiap kali aku jemput itu Nejinya katanya lagi buat main-main sama kambing sama sapi di kandang kayak gitu. Karena banyak juga, bukan anak aku aja, hampir orang-orang perumahan tuh kayak main-mainnya tuh di kayak gitu. Mungkin ada yang mau beli ya, ada yang mau beli kambing, lihat-lihat kita ada yang mau beli sapi buat kurban kayak gitu. Jadi makanya senang setiap sore tuh Neji main di sana. Nah, ini balik lagi ke makanannya. Ini untuk bumbu cili padinya udah jadi. Pokoknya kalau untuk bumbu cili padi ini sama aja ya. Terus ini untuk telurnya udah aku belah-belah. Ini aku belahnya tadi pakai benang. Jadi makannya kayak rapi gitu. Kalau pakai pisau itu akan berantakan ya. Dan ini cuma tinggal ditaruh gini-gini aja. Tinggal di dimasukin, diaduk-aduknya ya pelan-pelan aja, asal dia tuh kena semua untuk si bumbunya. Kalau misalkan terlalu aduk-aduk gitu, takutnya si kuningnya tuh pecah ya atau berantakan. Nah, jadi cuma seperti ini aja, terus kita angkat lagi. Maaf banget, ini suara aku agak sedikit bindeng karena aku udah berapa hari ya, udah 5 harian gitu nggak enak badan.
Kemarin-kemarin juga aku upload videonya juga kayak yang jarang-jarang ada yang upload, ada yang enggak, karena memang aku kan mengupload video itu setiap hari gitu kan. Kalau misalkan dikeluarin semua terus akunya belum ngejar tayang gitu, belum bikin-bikin, karena kondisi aku kemarin tuh kayak bener-bener yang kurang enak banget gitu kan, pusing, lemes gitu, badannya nggak enak, demam. Jadi ya udah aku tahan-tahan gitu untuk uploadnya, jadi sengaja nggak upload dulu untuk hari ini karena biar simpenan, biar aku nanti bisa ngejar lagi untuk videonya. Jadi begitu resikonya ya kalau harus upload tiap hari, kitanya juga harus yang ngejar terus gitu, karena kalau udah kehabisan stok itu akan apa ya, terlalu terburu-buru banget gitu kalau buat bikin video. Iya kalau lagi moodnya bagus, kalau lagi moodnya lagi nggak enak, kayak apalagi sekarang ini nggak enak badan, itu nggak akan bisa upload video gitu. Bukan upload video, nggak akan bisa bikin video, dan akhirnya nanti kalau misalkan nggak punya stokan, jadi sama sekali tuh aku nggak akan bisa upload ya. Yang namanya sakit kan nggak tahu berapa harinya. Contohnya kayak aku ini udah hampir 5 hari, kalau misalnya aku nggak punya stokan, kemungkinan aku nggak akan upload 5 hari itu kalau ngedadak semua ya. Nah ini udah jadi, alhamdulillah. Ini bakalan buat Mas Fata untuk sarapan, sekaligus nanti dibawa buat ke sekolah ya untuk bekalnya. Oke, ini lanjut, udah masak, udah rapi. Ini saatnya aku mau me time bareng kucing-kucing aku, terutama sama Bella. Bella ini sekarang ya Allah lagi seneng banget main di luar, nggak tahu kenapa, pokoknya tuh jarang banget dia pulang ya. Tapi alhamdulillah kalau untuk makan dia selalu disediain, dan kalau lapar dia selalu pulang gitu. Tapi setelah makan biasanya dia tuh kayak main lagi kayak gitu. Dan ini adanya Kinki, sengaja banget dia tuh kayak mau manas-manasin kakak Belanya yang lagi dipangku sama aku. Ini kayak aku sengaja lagi akurin karena Kak Bella ini beneran dia tuh nggak mau sama sekali yang berteman sama Kinki gitu ya. Dia tuh kayak udah pengen punya dunianya sendiri aja gitu. Tapi nggak galak ya, alhamdulillah untuk Bella ini. Maaf banget tadi aku pakai stiker karena daster aku bolong-bolong. Aku seneng banget ya pakai daster yang bolong-bolong karena nggak tahu gitu, kayaknya biarpun bolong nyaman aja gitu. Makanya aku stikerin deh, maaf ya. Dan ini aku udah siang hari, ini saatnya aku jemput Ega. Rumah udah semua ya, udah beres lah ya. Sebelum jemput Ega nih aku usahain rumahnya tuh udah rapi. Terus seperti biasa di sini aku nemenin Kak Ega untuk kayak pokoknya ngajakin dia main deh. Kalau misalkan dia lagi bosen gitu kan, entah itu menggambar, entah itu ya pokoknya main sama Neji. Dan alhamdulillahnya sekarang ini dia udah akrab sama Neji gitu. Jadi untuk akunya udah nggak terlalu bingung mau main apa lagi gitu. Kadang kan yang namanya anak kecil kan kadang akunya ngikutin dia tuh mau main apa, kadang suka takutnya dia nggak nyambung atau kayak gimana gitu kan. Makanya kalau main sama aku itu kebanyakan ya paling kayak gini, belajar kayak gitu. Kalau nggak ya kayak Ega kalau lagi bosen atau lagi jenuh dia main TikTok. Tapi selebihnya sih sekarang dia mainnya sama Neji. Kalau sama anak kecil tuh biarpun kayak cuma main-main hal simple, tapi mereka tuh kayak seru banget gitu. Tapi kali ini lagi mau gambar ya, ini ada PR Kak Ega, katanya ada tugas buat menggambar kucing, jadi di sini aku mau ngajarin dia. Dan setelah tugasnya selesai, ini alhamdulillah nih Kak Ega seneng banget karena Kak Ega kemarin di tanggal 2 Juni tuh ulang tahun, dan dia tuh pengen banget sepeda apa ini namanya, listrik ya. Ternyata alhamdulillah mamahnya sama papanya tuh bisa membelikan hadiahnya sepeda ini, biar Kak Eganya nanti tambah semangat lagi buat belajar, buat sekolah, ngaji, semuanya jadi anak yang pintar ya, amin. Dan di sini tuh Kak Ega karena udah sering main ya sepeda ini sama teman-temannya, jadi pas begitu bisa dia ini langsung lancar gitu. Cuma ini hari pertama aku ajarin dia perdana gitu. Ini tuh dia main yang kedua kali. Kemarin dia diajarin sama ayahnya, dan yang kedua ini sama aku gitu. Karena untuk sepeda sendiri dia tuh masih belum bisa, karena nih sepedanya katanya beda sama temennya. Kalau temennya itu rada pendek jadi kakinya sampai, tapi kalau untuk sepedanya kayak ini dia tuh nggak sampai gitu kan. Jadi dia harus kayak ya aku pantau terus untuk mainnya. Jadi kayak Ega ini ulang tahunnya sama ya kayak aku, bulannya Juni, di tanggalnya juga sama 2, tapi bedanya aku tuh puluhan gitu. Kalau dia tuh di tanggal 2-nya gitu, aku di tanggal tuanya kayak gitu. Tanggal mudanya maksudnya kalau Ega ya, aku di tanggal tuanya.
Pokoknya kita sama-sama ulang tahun. Jadi kayak Ega juga katanya nanti mau ngerayain sama aku. Walaupun ngerayainnya aku nggak tahu nih anak-anak mau ngapain aku nanti ya. Dan ini pas mau maghrib jam 5-an lewat gitu, Mbak Isa telepon suruh aku ke rumah dia buat makan somai bareng-bareng. Sore Bu. 10.000 kenyang amat udah doang, Bu. Udah kenyang amat, kita diet kita. Ya. Udah bareng-bareng Neji. Udah. Dan Masya Allah baik banget bestie aku ini ya. Jadi ya kayak gini nih dia nih, kalau lagi bikin-bikin apapun itu pasti dia telepon aku, karena mungkin tahu kalau aku tuh memang deket sama dia rumah. Jadi aku kerja di rumah Ega itu kan deket sama Mbak Isa, jadi satu perumahan cuma beda blok. Jadi kalau rumah Ega itu blok F, nah Mbak Isa ini blok K gitu, jadi deket-deketan gitu. Pokoknya deket banget nih, kalau naik motor tuh nggak sampai 3 menit 2 menitan gitu udah sampai. Jadi dia tahu jam-jamnya aku tuh ya emang lagi senggang, apalagi anak-anak kalau lagi ngaji dia selalu ya telepon untuk mampir gitu. Kayak ya udah kita ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol walaupun cuma sebentar aja, karena buat aku dari nganterin Neji ngaji gitu kan sampai balik lagi ke rumah Eganya itu kan ya butuh waktu sekitaran 15 menitan. Ya paling aku main di Mbak Isa 15 setengah jam aja, nanti selebih itu aku kerja lagi. Tapi kali ini aku mainnya setelah anak-anak pulang ngaji ya. Nah ini Neji juga udah pulang, jadi kita makannya bareng-bareng sama Neji sama Ega. Ini Ega juga ikut karena masih penasaran anak-anak nih, masih tetap pengen main sepeda listrik, lagi seneng aja mungkin ya kayak Eganya. Jadi yaudah nanti kita temenin, karena ini kan udah mau sore banget, udah mau maghrib. Jadi tuh harus bener-bener dipantau naik sepeda listriknya karena banyak anak-anak kecil ya. Gak cerita, tadi tuh aku udah pulang ya sebenarnya sebelum ke rumah Mbak Isa untuk mandi ganti kostum, karena selepas dari Ega ini aku pulang tadi dari rumah Ega jam 7-an gitu. Aku mau kondangan, aku mau kondangan ke temennya suami aku. Jadi suami aku pengen kayak barengan gitu sama teman-temannya pada bawa istrinya. Jadi ya udah, aku mau kondangan. Beneran jujur untuk minggu-minggu ini tuh beneran padat banget ya, waktu aku tuh di luar semua, ditambah ya mungkin karena ini kali ya. Jadi aku kayak nggak enak badan karena kecapean, waktu istirahatnya nggak ada. Dan akhirnya besoknya selepas ini aku ngedrop dan sakit. Ini aku udah sampai, ini aku kondangan karena semingguan berturut-turut ini tuh kayak aku tuh kerjaan banyak banget di luar. Terus kemarin juga kakak aku kan kayak resepsi pernikahan gitu untuk keponakan aku juga bantu-bantu. Dan sekarang ini harus aku istirahat pulang dari rumah Ega. Ini sekarang aku harus kondangan lagi. Jadi ya banyak di luar gitu, pulang-pulang biasanya aku sampai rumah jam 9-an kayak gitu atau setengah 10 pokoknya juga. Kalaupun nggak kondangan kemarin juga aku kan bareng sama suami karena aku punya satu motor, jadi kayak harus antar jemput gitu. Mungkin aku kecapean dari situ, ya udah deh. Terus juga kondisi akunya mungkin lagi drop juga ya, jadi kemarin bener-bener tepar. Jadi aku juga ngejagain Ega, tetep ya aku kerja. Cuma ya gitu, aku juga ikut-ikut istirahat aja di rumah Ega. Alhamdulillahnya anak-anak kan karena udah besar jadi bisa main-main sama Neji. Paling aku pantau-pantau di rumah aja. Biasanya kegiatan pagi-pagi tuh suami aku tuh nganterin Mas Fatah sekolah. Terus aku kayak beres-beres rumah sambil bikin video, sambil ya pokoknya setelah masak gitu. Terus nanti suami aku pulang itu aku nganterin Neji dan nanti aku jemput lagi, baru setelah itu aku nganterin suami aku ke bengkel plus langsung lanjut jemput Ega ya. Terus sore harinya aku tuh biasanya ngantar Neji ngaji gitu kan, antar jemput gitu, dan lanjut lagi jagain Ega sampai jam 7, baru nanti jam 7 aku bakalan ke bengkel suami aku untuk jemput dia pulang kayak gitu. Tapi biasanya suami aku pulangnya di jam 8 atau di jam 9, jadi aku tetap nungguin. Oke deh, sampai di sini dulu aja videonya. Terima kasih yang udah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.